Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan suatu tema bersaksi tentang kasih dari Roma 12 ayat 9 hingga ayat yang ke-21. Namun saya akan bacakan bagi kita sekalian hanya dari ayat 9 hingga ayat yang ke-10 saja yang berbunyi demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih merupakan perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia yang ditunjukkan melalui perbuatan kita kepada orang lain. Melalui kasih, kita dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara diri sendiri dengan Tuhan, keluarga, teman, dan juga orang-orang di sekitar kita atau masyarakat. Dan Paulus menyadari hal ini, bahwa kasih dibutuhkan untuk membangun kehidupan baru yang melayani Tuhan dan manusia. Lalu, bagaimana mewujudkan kasih itu? Ada dua hal penting saudara dalam nasihat Paulus terkait dengan kasih. Yang pertama, kita dapat melihat di ayat 9 di mana jemaat di Roma diperintahkan oleh Rasul Paulus untuk memperhatikan natur atau sifat kasih, yaitu tidak berpura-pura, menjauhi yang jahat, dan melakukan yang baik. Yang kedua, kita bisa melihat di ayat 10 di mana mereka juga diperintahkan oleh Rasul Paulus untuk saling mengasihi sebagai saudara. Paulus menasihati jemaat Tuhan untuk hidup dalam kasih yang benar dan melakukannya dengan tulus ikhlas tanpa dipaksakan, tidak munafik, tidak melakukan yang jahat, melainkan yang baik. Sedangkan di ayat 11 hingga ayat 13, Rasul Paulus menyebutkan tentang kasih yang benar yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan yang dibangun melalui hubungan kekeluargaan. Sementara itu, di ayat 14 hingga ayat 21, kita juga bisa melihat adanya prinsip-prinsip yang diperlukan untuk menentukan hubungan dengan sesama kita, yaitu kerukunan di dalam satu hati dan satu pikiran yang tertuju kepada Kristus sebagai pemegang kendali atas hidup kita. Saudara, melalui teks yang kita baca dan renungkan hari ini, kita belajar untuk menyatakan hidup baru melalui tindakan nyata kita dan menjadi kesaksian di dalam hidup kita. Kasih perlu senantiasa kita nyatakan sebagai wujud syukur karena kita telah menerima hidup yang baru. Dan kita pun dapat melakukan hal-hal yang baik dan benar, serta menjauhi hal-hal yang dapat merusak nilai-nilai kasih itu sendiri. Mari kita hidup melayani Tuhan dan sesama, karena apabila hidup kita tidak didasari oleh kasih, maka pelayanan kepada Tuhan dan sesama pun tidak akan berarti apa-apa. Saudara, bersaksi tentang kasih bukanlah tuntutan yang berat. Hanya saja selama ini kita belum melakukan kasih dengan benar. Maka dari itu kita perlu berdoa agar Tuhan memampukan kita agar kita boleh dapat hidup saling mengasihi dengan sepenuh hati dan tulus. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk kami dapat menyaksikan kasih-Mu melalui hidup kami. Mampukan kami untuk melakukan kasih dengan benar dan hidup saling mengasihi dengan sepenuh hati dan tulus kepada sesama kami. Amin.